Horas, Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amang Inang, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kembali lagi hari ini dengan penuh sukacita dalam acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu podcast sermon. Amang Inang sekalian dimanapun Anda berada, hari ini kita kembali lagi di YouTube HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Namun sebelum kita memulai podcast kita hari ini, untuk sermon epistel hari ini, ada bagian kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu hingga pada hari ini. Bersyukur boleh bersama-sama dengan narasumber kami hari ini juga untuk belajar bersama, memberitakan firman Tuhan dalam podcast sermon secara khusus membahas epistel. Untuk itu Tuhan, Engkau memberkati kami, masing-masing boleh menyuarakan kebenaran dalam acara hari ini, dan Engkau memberkati juga untuk setiap orang dimanapun berada, Bapak Ibu sekalian yang boleh mendengarkan dan menyaksikan podcast ini. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai acara ini juga boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Amang Inang sekalian, hari ini senang sekali dengan keadaan sehat dan sukacita. Kita akan kembali dalam podcast sermon, dan hari ini kita akan membahas epistel. Epistel kita untuk minggu ke-19 setelah Trinitatis untuk minggu 6 Oktober 2024 diambil dari Keluaran 4 ayat 10-17 dengan topik minggu Toktong Rade Memaritahon Hatan Dibata, siap sedia memberitakan firman Tuhan. Namun sebelum kita panjang kali lebar, kita langsung saja sambut narasumber yang luar biasa. Kita akan saksikan dan kita akan sambut. Langsung saja, ini dia Amang Pendeta Parlindungan Lumban Tobing. Kita beri tepuk tangan. Ya. Amang Pendeta, apa kabar? Shalom Amang. Kabar baik. Selamat siang buat seluruh pemirsa. Ya. Amang Pendeta, senang sekali hari ini. Terima kasih loh udah mau datang di podcast Sermon Distrik 20 Kepulauan Riau. Namun kan masih saya nih yang udah kenal sama Amang Pendeta. Kayaknya kita perlu kenalan ini. Amang Pendeta boleh kenalin dirinya dong. Ini pendeta di mana melayani? Semua deh bisa Amang jelasin. Silahkan Amang. Oras dia kama nami nanami dohot sudi dongan parhalado. Ya hami namar goar padita Parlindungan Lumban Tobing nuaing marhubas di HKBP Taman Lestari Resort Batu Haji Lama. Lasroha boe mamohali jala mengalion. Masuka taringo tuturpuk jamita tu partangyangan tu hari Minggu nanengro. Ya, mau lihat ya Mang. Itu aja Mang, cukup? Cukup. Wah, Mang Inang sekalian, tampaknya kita hari ini harus menggunakan bilingual, dua bahasa, Indonesia dan Batak. Tapi nggak apa-apa lah, saya juga mengerti bisa bahasa Batak. Semoga Mang Inang juga bisa ya. Amang Pendeta ya. Boleh se-enjoy-nya, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Batak, boleh campur, yang penting tembakannya dapat. Langsung saja, Amang Inang sekalian, kita hari ini akan membahas epistel dari Keluaran 4 ayat 10-17. Amang Pendeta, izinkan saya membacakan ayat kita pada hari ini. Ya. Saya akan membacakan, silakan Amang Inang ada di rumah boleh membuka Alkitabnya dari Keluaran 4 ayat 10-17. Beginilah firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya.
Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Demikian firman Tuhan. Wah, luar biasa nih Amang Pendeta ya, untuk khotbah Partanyangan atau epistel minggu. Amang Pendeta, kita ngobrol-ngobrol lah Amang, sekaligus Amang boleh menjelaskan sama kita semua apa yang boleh menjadi inti sih dari sini. Yang pertama nih saya mau tanya nih sama Amang Pendeta, kira-kira ya, apa sih yang mau diceritakan dari teks firman Tuhan hari ini Amang? Silahkan Amang Pendeta. Terima kasih. Yang pertama, kita melihat bahwa keadaan bangsa Israel yang sudah mengalami perbudakan lebih kurang hampir 400 tahunan, dan mereka tidak mempunyai masa depan. Mereka banyak mengalami penindasan dan tidak boleh menjalankan ibadah sebagaimana mestinya, tidak memiliki masa depan yang bisa ditentukan untuk dirinya sendiri, apalagi demi kepentingan bangsanya, sehingga mereka hanya melakukan sesuatu berdasarkan perintah dan juga apa yang menjadi bagian sebagai bangsa yang diperbudak oleh bangsa Israel, Mesir. Karena itulah Tuhan memberi perhatian dan kepedulian atas pengalaman bangsa tersebut, dan Dia ingat akan janjinya kepada bangsa Israel melalui nenek moyangnya Abraham. Karena itulah Tuhan memanggil Musa dari Midian untuk kembali hadir dan membawa misi untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Inilah yang menjadi latar belakang dari nats kita pada hari ini. Baik, terima kasih Bang Pendeta. Jadi latar belakang pada firman Tuhan hari ini menjadi dasar ya untuk kita bisa memahami apa yang terjadi pada bangsa Israel. Situasi dan kondisi. Situasi dan kondisinya Bang Pendeta. Lalu kalau begitu nih, tentu kan kita sering ya mendengarkan cerita tentang bangsa Israel dan pengutusan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, kalau kita mau langsung tarik nih dengan topik minggu kita tadi, apa ya topik minggu kita? Toktong Rade Mamari Tahun Hatan Dibata atau siap sedia memberitakan firman Tuhan. Menurut Amang Pendeta, kira-kira apa sih korelasi dari pemanggilan Musa dengan topik minggu kita hari ini? Ya, walaupun Musa mengalami hal yang buruk, peristiwa yang tidak mengenakan ketika dia membela bangsanya, tapi Tuhan mau memakai Musa untuk tetap membawa berita baik, sehingga pengalaman yang buruk bukanlah sesuatu yang patut dikedepankan, tetapi sebagai orang kepunyaan Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, hendaknya Musa tetap mau melihat apa yang jadi tanggung jawab dan juga bagian dalam kehidupannya untuk menjalankan misi yang berasal daripada Tuhan. Karena itu pemanggilan Musa memiliki korelasi yang sangat pas dengan pemberitaan firman Tuhan. Seperti apa kata Paulus, beritakanlah firman Tuhan, baik pada waktu yang baik ataupun bahkan pada waktu yang tidak baik. Ya, terima kasih Amang Pendeta. Ini saya highlight ini kalimat dari Amang Pendeta mengatakan bahwa beritakanlah firman Tuhan meski dalam situasi yang ya baik ataupun sedang tidak baik. Tampaknya ini juga bukan hanya panggilan kepada Musa tapi juga kepada kita Amang Pendeta. Setuju Amang Pendeta ya? Setuju. Setuju. Maka dari firman Tuhan hari ini, kira-kira apa sih yang boleh menjadi poin-poin yang perlu kita lakukan dalam hidup kita saat ini, secara khusus berbicara tentang calling, panggilan.
Amang Pendeta gimana? Terima kasih. Yang pertama yang bisa kita lihat melalui nats firman Tuhan ini, bagaimana Allah mendengar dan peduli sehingga tetap mau mewujudkan apa yang direncanakan walaupun kondisi bangsa Israel sudah mengalami keterpurukan, tetapi Tuhan tetap mempunyai rencana yang indah sehingga Ia mengutus Musa untuk membawa dan membebaskan bangsa tersebut dari perbudakan bangsa Mesir. Jadi yang poin utamanya kita lihat bagaimana kepedulian Tuhan yang diwujudkan dengan tindakan nyata, dengan mengutus hambanya, bukan hanya membawa kebaikan, tetapi juga memberi pembebasan, agar mereka menjadi bangsa yang merdeka dan menjadi bangsa yang mampu berdaulat dan punya tanggung jawab dalam perjalanan kehidupan mereka ke depan. Ini poin yang pertama yang kita lihat, dan di sini juga menjadi ajakan buat kita bagaimana kita juga semakin bukan hanya sekedar peduli dan punya rencana, tetapi bagaimana kita juga mau mewujudkan rencana yang baik agar kehidupan orang-orang yang mungkin terpuruk, mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, pada akhirnya mempunyai sebuah paradigma baru bahwa Tuhan berkarya, Tuhan mau memberikan yang terbaik, bagaimana kita juga dimampukan bukan hanya settle atau merasa nyaman dengan kondisi, walaupun itu tidak menunjukkan bentuk karya dan tanggung jawab. Karena itulah diajak buat kehidupan para hamba Tuhan, pelayan, dan juga setiap orang percaya untuk mau membawa pembebasan, membawa pembaharuan, dan mewujudkan sesuatu yang lebih baik buat kehidupan yang lain. Ini poin pertama yang bisa kita angkat untuk khotbah memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Atau saya lanjut lagi langsung? Boleh Amang, silahkan. Saya terlena dengan penjelasan Amang yang luar biasa. Lanjut Amang. Yang kedua, bagaimana kita juga mau dipakai Tuhan untuk bukan hanya melihat sisi lemah, tapi bagaimana kita juga mau melihat sisi positif. Kenapa Tuhan pilih dan panggil setiap orang percaya, sehingga orientasi kehidupan setiap orang malah memotivasi dan mau mengkedepankan apa yang menjadi sisi kelebihan, sisi yang menunjang dalam tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan. Tidak fokus kepada kelemahan, kekurangan yang dimiliki, tapi mau berfokus kepada apa yang menjadi penunjang, pendukung dalam tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan. Sehingga seperti Musa pada akhirnya diperlengkapi, mampu untuk melihat apa yang dapat menunjang dan membackup sisi lemah dari yang dia miliki. Hal yang bisa kita petik dari sini, bagaimana juga para pelayan Tuhan terlebih dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya bersama dengan Sintua, bersama dengan Parhalado, Nasopartohonan, boleh berkolaborasi, boleh saling menopang satu dengan yang lain, sehingga apa yang lemah, apa yang menjadi sisi yang perlu diperbaharui, itu pada akhirnya boleh tertopang, dan tugas utama yang Tuhan percayakan dalam kehidupan gereja dan juga orang percaya boleh dilaksanakan dengan baik.
Karena itulah perlu bukan hanya mengkedepankan sisi lemah, tapi mau berjuang. Di sini ada kata menguasai diri dan bersabar. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab bagaimana kita tidak hanya mengkedepankan sisi lemah sehingga kita mampu menguasai diri dan bersabar dalam memperlengkapi dan juga mewujudkan apa yang menjadi panggilan. Bersabar di sini ditunjukkan dengan berpikiran sehat, tidak mudah terpancing dan terpengaruh oleh kondisi yang tidak baik, tapi mau mempunyai penguasaan diri sehingga dia dapat terus berjalan walau dalam kondisi yang tidak menyenangkan dan juga yang penuh tantangan dalam kehidupan. Yang ketiga, bagaimana kolaborasi menjadi bagian sehingga setiap orang percaya seperti Musa dalam nats ini akhirnya diperlengkapi oleh Tuhan dalam mewujudkan tugas panggilannya untuk memberitakan kabar baik. Kita dalam bertugas pun pasti akan mendapat kekuatan dan pertolongan Tuhan dalam menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab dalam kehidupan pelayanan kita. Nah, ini 3 poin yang bisa saya share dari nats firman Tuhan yang menjadi khotbah buat Partangyangan di minggu ini. Luar biasa Pak Pendeta. 3 hal yang penting dan ini sangat menjadi hal yang luar biasa untuk menjadi pegangan bagi kita. Amang Pendeta, panjang sekali dari penjelasannya. Minum dulu silakan Amang Pendeta. Terima kasih. Siap. Hari ini gelas kami lebih baik dari yang kemarin. Kami tetap menantikan Amang Inang untuk boleh kasih gelas-gelas yang baru di meja ini. Ya, canda Amang Pendeta ya, biar nggak tegang kali Amang Pendeta. Sebab menerima panggilan dari Tuhan ini kan juga menjadi sesuatu yang baik juga bagi kita. Musa yang awalnya nggak pede, nggak percaya diri begitu Amang Pendeta ya, tapi akhirnya dia Tuhan perlengkapi. Ini hal yang penting. Banyak sekali di antara kita yang barangkali merasa, aku nggak cukup kuat, aku nggak cukup hebat, aku nggak bisa ini dan itu. Para calon sintua mungkin, para calon-calon pelayan lainnya merasa nggak kuat gitu ya Bang Pendeta ya. Tapi Tuhan perlengkapi. Saya coba catat tadi yang Pak Pendeta katakan ada 3 hal. Allah itu mau mendengar dan peduli, melihat sudut positif dan mau berkolaborasi. Abang Pendeta, tentu kan ini adalah hal-hal yang perlu kita lakukan dalam hidup kita, secara khusus dalam menerima panggilan daripada Tuhan. Jangan cepat-cepat menolak kan gitu ya. Tapi saya mau tanya mungkin sedikit lebih dalam lagi. Menurut Abang Pendeta sendiri bagaimana aktualisasinya tentang pemberitaan firman ini pada masa kini? Menurut Abang Pendeta gimana? Ya, terima kasih. Yang bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan kita pada hari ini, khususnya dalam tugas pelayanan, bagaimana kita juga mau berpikiran positif sehingga tidak terganggu, tidak merasa lemah atau bahkan dilemahkan, dan bahkan malah berpaling dari apa yang menjadi tugas panggilan. Benar. Karena itu Tuhan mau mengingatkan seperti Tuhan mengingatkan Musa, karena Tuhan sudah tahu dan pilihan Tuhan itu tidak pernah salah. Sekarang yang jadi pertanyaannya, maukah kita bukan hanya berdalih dan melihat sisi kelemahan dan sesuatu kondisi seperti Musa, bagaimana dia mengalami pengalaman pahit ketika membela dan malah dipersalahkan, tapi Tuhan mau mengingatkan bahwa Tuhan sudah punya rencana dan Tuhan pasti punya tujuan terhadap panggilan dan pemilihan yang
diberikan kepada setiap orang, khususnya setiap yang mempunyai panggilan khusus. Luar biasa. Dapat lagi nih bahwa yang dikatakan Amang Pendeta adalah Tuhan itu nggak pernah salah. Dia nggak pernah salah pilih, dia nggak pernah salah melakukan hal yang baik. Amang Pendeta sendiri, bagaimana kita merasakan bahwa ini adalah panggilan dari Allah? Kan tadi kan bicaranya gini, Amang. Ini kan tentang nggak menolak panggilan Tuhan, gitu kan? Karena pilihan Tuhan nggak pernah salah. Tapi apakah ketika kita merasa bahwa oh ini adalah panggilan Tuhan, menurut Amang Pendeta sendiri ada nggak sih, ini pertanyaan yang di luar skenario nih, tips untuk merasakan atau menyatakan bahwa oh ini panggilan Tuhan, atau sebaliknya oh ini bukan panggilan Tuhan? Menurut Pak Amang Pendeta sendiri, bisa nggak kita memilah itu sendiri gitu? Ya, yang bisa kita lihat dan belajar dari nats firman Tuhan kita pada hari ini, walaupun Musa memiliki kelemahan dan alasan yang dia buat itu merupakan alasan yang masuk akal dan dapat diterima, tapi Tuhan punya rencana, Tuhan sudah mempersiapkan terlebih dahulu. Karena itu bagaimana kita juga mau secara positif melihat bahwa setiap pengalaman dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu juga bisa menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk mempersiapkan setiap orang yang bukan hanya menerima dan menghayati firman Tuhan, tetapi juga seperti doa kita mampu menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupannya. Iya, luar biasa. Berarti apakah menurut Amang Pendeta kata kunci berhikmat itu perlu untuk mengetahui bahwa ini adalah panggilan atau tidak? Ya, perlu. Karena itulah bagaimana setiap orang dimampukan untuk tidak menolak, tidak merasa seperti pengalaman bangsa Israel atau Musa, mudah terpengaruh dan menjadi beropini dan juga menjadikan itu sebuah argumentasi untuk melakukan penolakan dan bahkan dalih terhadap tanggung jawab yang dipercayakan dalam kehidupannya. Ya, luar biasa. Jadi berhikmat ini ternyata perlu ya untuk kita mengetahui bahwa jangan cepat-cepat buat alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Kurang lebih seperti itu, Pendeta. Ya. Saya mencoba membahasakan dengan bahasa yang lebih kekinian. Karena kadang-kadang kita itu cepat sekali menolak. Padahal Tuhan suruh kita untuk melayani, seperti itu. Jadi bolehkah saya mengatakan bahwa mari menjadi seperti Musa atau jangan seperti Musa menurut Bang Pendeta sendiri? Dalam hal ini, apakah kita harus mengatakan mari menjadi seperti Musa atau jangan seperti Musa? Menurut Bang Pendeta gimana? Ya, Musa dalam arti keseluruhan. Oh iya. Jangan hanya lihat sisi penolakannya, tetapi bagaimana Musa pada akhirnya mampu menyingkirkan apa yang jadi pengalaman pahit, apa yang menjadi sisi kelemahannya, dan akhirnya mau memberitakan firman walaupun kondisi yang diperhadapkan dua pengalaman besar tidak membuat dia jadi surut dan tidak membuat dia malah seperti Yunus yang lari dari panggilan Tuhan. Ya, jadi ini penting sekali ya, Amang Inang sekalian ya, bahwa kalau tadi pertanyaan saya apakah kita harus mari menjadi Musa atau tidak menjadi Musa, jawabannya tetap harus secara keseluruhan menjadi seperti Musa yang akhirnya menerima panggilan Tuhan, seperti itu ya. Jangan sepenggal-sepenggal yang kita bilang oh ini Musa menolak, akhirnya dia terima, seperti itu ya. Luar biasa. Amang Pendeta, karena topik ini sangat menarik sekali untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali ada informasi yang masih belum Amang sampaikan tentang topik minggu kita, siap sedia memberitakan firman Tuhan atau penjelasan firman Tuhan hari ini? Ya, terima kasih. Kalau melalui topik kita pada hari ini menjadi panggilan bukan hanya untuk para pelayan pertohonan, tapi juga bagi setiap orang percaya bahwa firman Tuhan
itu tidak akan berhenti diberitakan. Seperti kata Tuhan, kalau tidak ada pun orang, Tuhan dapat menjadikan batu untuk menyaksikan dan memberitakan firman Tuhan. Yang jadi permasalahan dan juga menjadi ajakan buat kehidupan kita, apakah kita juga mau sehingga Tuhan tidak perlu menunjukkan kuasanya, tapi kita juga merespon untuk dapat bukan hanya menerima dan merasakan berita baik, kabar baik, tapi kita juga mau menjadi bagian yang membawa kebaikan dan juga memberitakan kebaikan Tuhan buat seluruh ciptaan Tuhan. Seperti tema umum HKBP, bagaimana setiap orang percaya mau membawa kebaikan buat seluruh ciptaan Tuhan. Ya, menjadi berkat bagi semuanya. Ini luar biasa sekali Amang Pendeta. Saya menjadi, sekalipun sebagai host, tapi saya terberkati. Karena nanti khotbah juga di pertanyaan, jadi udah dapat poin penting. Semoga Amang Inang yang belajar melalui sermon hari ini tahu ya apa poin-poin yang akan kita beritakan. Apalagi khotbah episode ini kan seperti biasa jamitana met-met. Betul Amang ya? Iya. Artinya ini menjadi bekal untuk khotbah minggu nantinya. Amang Pendeta, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, kira-kira boleh nggak kasih kita satu quote atau satu closing statement tentang inti dari khotbah ini? Nggak usah panjang-panjang, tapi kita, oh ini dia, ini intinya ini dari khotbah ini. Boleh Amang Pendeta, silahkan. Kiranya kita juga sebagai orang yang percaya mau memberitakan kebaikan Tuhan, bukan hanya melalui khotbah, tetapi juga melalui kehidupan, sikap, dan perilaku kita. Ini yang juga menjadi ajakan buat seluruh umat percaya. Wah, luar biasa. Semua boleh tepuk tangan dong, kasih. Mana suara tepuk tangannya? Ya, jangan bilang percaya kalau nggak mau melakukan panggilan Tuhan. Itu Amang ya? Iya. Secara sederhananya. Terima kasih Amang Pendeta Lumban Tobing untuk hari ini. Semoga kita semakin terberkati melalui firman Tuhan. Amang izin sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, bolehkah Amang menutupnya dalam doa? Boleh. Bagi kita semua. Silakan Amang. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Allah yang maha baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu kalau pada hari ini Kau masih memberikan kesempatan buat hamba-Mu untuk juga menjadi bagian, memperlengkapi dan juga mempersiapkan bagi khotbah dalam pertangyangan di tanggal 6 Oktober. Biarlah ya Tuhan, apa yang boleh kami terima dan menjadi bekal pada hari ini juga boleh menguatkan dan memampukan kami untuk menjadi kesaksian dan juga memberkati setiap umat agar mereka juga dengan kesungguhan dan mau dengan kerendahan hati menerima panggilan Tuhan di dalam dan melalui kehidupannya. Berkati Distrik 20 yang boleh bersama-sama sharing untuk pembekalan khotbah dalam pertangyangan. Biar kami boleh saling menguatkan dan boleh saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, biarlah podcast HKBP Distrik 20 boleh Engkau pakai lebih heran lagi, melalui para pekerja di bawah bimbingan Amang Preses. Terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pendeta. Sebelum kita akhiri, boleh minum sekali lagi Amang. Boleh. Amang Pendeta, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Terima kasih sudah memberkati kita melalui sermon hari ini. Jadi kita akan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya Amang Inang, Bapak Ibu sekalian.
pada podcast Sermon. Terima kasih diberi Akhir kesempatan. kata, saya Pendeta Sipi Hutapea dan Pendeta Parlindungan Lumban Tobing. kami pamit undur diri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Horas.